Oke, kita bakal ngomongin sesuatu yang deket banget sama kita semua. Kredit pemilikan rumah atau KPR. Kita mau bongkar nih 5 kebohongan paling gede soal KPR yang sering banget kita telan mentah-mentah. Pasti udah pada tahu lah ya ceritanya. KPR itu selalu dijualnya kayak paket liburan mewah, tujuannya Pulau Kemapanan. Brosurnya cakep, gambarnya keluarga senyum-senyum di depan rumah idaman. Pokoknya, seolah-olah ini tuh jalan pintas paling gampang buat punya rumah sendiri. Tapi, beneran segampang itu? Atau jangan-jangan, di balik semua janji manis itu, ada jebakan Batman yang bikin kita ngutang puluhan tahun? Nah, di episode kali ini, kita bakal telusuri semuanya, satu persatu. Kita mulai dari pertanyaan, apa bener ini jalan pintas? Terus kita bedah ilusi status di baliknya, permainan harga yang licik, jebakan cicilan dan biaya siluman, sampai gimana rumah bisa jadi aset yang malah ngunci kebagasan kita. Dan yang paling penting, kita cari jalan keluarnya. Yuk, kita mulai. Ini nih yang sering kejadian. Banyak banget yang baru sadar pas semuanya udah telat. Pas tanda tangan di atas materai itu udah kering. KPR itu bukan cuma kunci rumah, tapi juga kontrak super panjang yang syarat dan ketentuannya seringkali ngumpet di tulisan kecil-kecil. Dan ini dia kebohongan pertama, ilusi kemapanan. Coba deh kita jujur, di negara kita ini punya rumah itu bukan cuma soal butuh tempat tinggal kan? Udah jadi simbol status. Seringkali kita ambil KPR bukan karena butuh, tapi karena tekanan sosial, karena takut dibilang belum sukses. Dan saking ngebetnya pengen menang olimpiade gengsi antar tetangga ini, banyak yang tanpa sadar daftar jadi anggota sekte baru. Namanya sekte miskin gaya baru. Ajarannya simpel, kelihatan kaya padahal dompetnya merana. Coba lihat deh bedanya. Kelihatannya sih wah mapan banget, rumahnya bagus, rapi, dianggap sukses sama orang-orang. Tapi coba intip dompetnya. Gaji itu cuma numpang lewat buat bayar cicilan. Dana darurat, boro-boro. Hidupnya penuh tekanan ekonomi. Nah, ilusi status tadi itu nyambung banget ke kebohongan nomor 2 yang mainnya di belakang layar. Kita sering mikir, harga rumah itu ya udah paling jujur. Padahal seringkali ada kong kali kong loh antara developer dan bank. Gini cara mainnya nih. 1, developer nge-markup harga rumahnya gila-gilaan, jauh di atas nilai wajarnya. 2, bank yang harusnya jadi wasit yang netral, malah ngesahin harga itu. Kenapa? Ya simpel, makin gede pinjaman kamu, makin gede bunga buat mereka. Dan akhirnya, ya kamu yang nanggung semua biaya pertemanan mereka itu, plus bunganya selama puluhan tahun. Lanjut ke kebohongan nomor 3, ini yang paling bahaya karena manis banyak di awal. Janji cicilan ringan dan stabil. Anggap aja ini kayak free trial dari bank. Masa-masa bulan madu yang sengaja dibikin biar kamu terlena dan bilang iya. Jadi di tahun-tahun pertama, asik banget kan? Bunganya fixed, cicilan enteng. Tapi begitu masa promo kelar, siap-siap, bank bakal ngeluarin jurus andalannya, the floating cake. Tiba-tiba bunga jadi ngambang, dan cicilan yang tadinya enteng itu, boom, meledak, menghancurkan semua rencana keuanganmu. Dan seolah-olah kenaikan cicilan itu belum cukup, datanglah serangan susulan, biaya-biaya siluman. Ini nih biaya provisi, appraisal, notaris, asuransi, yang jarang banget diomongin pas awal. Totalnya bisa puluhan juta, dan yang paling nyebelin, kamu udah nggak bisa nawar lagi karena udah terlanjur tanda tangan. Oke, sekarang kita masuk ke, bisa dibilang, the final boss-nya. Kebohongan paling gede, paling mendarah daging yang sering kita dengar, rumah itu aset dan investasi terbaik. Yuk kita bedah pelan-pelan kenapa ini bisa jadi super menyesatkan. Kedengarannya masuk akal banget kan? Aset yang kelihatan wujudnya, bisa kita pegang, bisa kita tinggalin. Narasi ini diulang-ulang terus sampai kita benar-benar percaya. Tapi, ada satu detail kecil yang sering banget dilupain. Coba pikirin deh, apa gunanya punya aset kalau pas kita lagi butuh-butuhnya, dia malah nggak bisa nolongin. Rumah KPR itu aset yang nggak liquid, nggak cair. Kalau amit-amit kamu kena PHK atau sakit dan butuh duit cepat, rumah ini nggak bisa langsung dijual jadi duit. Prosesnya panjang, ribet, sementara cicilan mah tetap harus jalan terus. Dan inilah risiko paling gedenya, gagal bayar.
Begitu cicilan macet, bank bakal sita dan lelang rumahmu. Dan bagian paling brutalnya tuh di sini, harga lelang itu hampir pasti di bawah harga pasar. Ujung-ujungnya gimana? Rumah hilang, nama kamu di blacklist, kamu masih punya sisa utang, rugi bandar. Oke. Setelah dengar semua ini, mungkin kamu jadi agak ngeri ya. Tenang. Pertanyaannya sekarang bukan buat nakut-nakutin. Tapi, gimana cara keluarnya? Gimana caranya kita jadi manusia merdeka, bukan cuma jadi mesin cicilan? Dan penting banget buat kita sadar, ini seringnya bukan 100% salah kita. Ini masalah sistem. Ketika pilihan buat punya hunian yang layak itu terbatas, KPR datang seolah-olah jadi dewa penolong. Jadi, kita tuh seringnya bukan memilih KPR, tapi terpaksa masuk ke dalam permainan ini. Dan hadiah kalau kamu mainin game ini sampai tamat, kamu berubah dari manusia bebas jadi mesin cicilan. Fungsi utama hidupmu buat 15-20 tahun ke depan itu simple. Kerja keras cuma buat ngejar tanggal jatuh tempo. Mau pindah kerja? Mau ambil resiko? Nanti dulu, mikirin cicilan bulan depan. Jadi, apa nih cheat code-nya biar nggak kejebak? Gampang, kuncinya cuma satu. Jangan ikut main sebelum kamu siap tempur. Artinya apa? 1. Cari penghasilan tambahan. 2. Tahan gengsi, kendalikan gaya hidup. 3. Turunin ekspektasi. Rumah pertama nggak harus sempurna. Dan yang paling penting, berani nunda. Nabung DP lebih gede itu jauh lebih aman. Emang semua ini nggak gampang. Tapi pada akhirnya, coba deh kita tanya ke diri sendiri. Kemenangan sejati itu apa sih? Punya selembar sertifikat rumah dengan napas yang sesak tiap bulan? Atau punya kebebasan finansial buat hidup tenang tanpa jadi budak cicilan? Jawabannya ada di tangan kamu masing-masing.